Soalnya ini kita rekod aja ya. Soalnya peminatnya banyak ini. Soalnya mulai viral dan mulai beredar Swedia kok santuy sekali gitu. Terus pas tadi dibahas di grup Kawal Covid di WAG Kawal Covid itu Kang Randy yang ngelempar. Sebenarnya saya udah lihat postingan Facebook itu dari beberapa hari lalu ya. Tapi saya ngelihatnya sambil lalu aja karena anomali seperti itu kan sangat kontekstual sekali. Sangat kontekstual, benar. Iya, iya, dan lagian belum kelihatan juga hasilnya kan. Ini kalau A/B test gitu kan oke, yang satu tes pakai E, yang satu tes pakai B, ya kita tunggu 4 minggu lagi lah baru kelihatan hasilnya. Tapi anyway, saya mau dengar langsung deh. Jadi kita baru aja saya nyalain recordingnya, jadi kita kenalan ulang. Ada Mas Abian, Pak Dokter Abian, asli Surabaya, macam Alimo adik kelas Bien. Terus di UNER juga FK UNER, terus sekarang meningkatkan level kesaktian di Swedia, di Stockholm. Ya, terus ada Pak Dokter Avandi yang meningkatkan level kesaktian di Uppsala. Sorry, ini tak mute bentar, berisik anak. Ya, jadi kita mulai dengan mendengarkan langsung aja ya dari teman-teman yang di Swedia, terutama para dokter ini. Seperti apa sih respon COVID-19 di Swedia itu yang sampai viral dan jadi referensi rujukan di Indonesia itu. Jadi mungkin kita mau dengar langsung dulu aja. Monggo. Ya mungkin dari Mas Charles atau Mas Abian duluan, silakan. Oke. Yang pakarnya. Aku dulu ya mungkin ya. Iya. Memang benar untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar di Swedia itu salah satu mungkin hampir satu-satunya di Eropa yang sampai sekarang ini sangat santuy sekali, sangat santai sekali. Kita masih bisa keluar masih bisa groceries dengan tenang, bisa ke restoran, walaupun kita sekarang dibatasi jaraknya. Yang jadi kedua cuman jarak doang ya, nggak boleh berkumpul maksimal berapa orang. Kayak di Singapura maksimal itu sekarang 10 orang. 50. Oh, sudah ada maksimal 50. Oke, itu berarti kira-kira kayak Singapura 2 minggu lalu. Maksimal 200. 2 minggu lalu itu masih maksimal 200, tapi mulai minggu lalu itu sudah maksimal 10 orang di Singapura. Lanjut Mas, lanjut. Kita masih 50 orang. Tapi di antara memang kalau Swedia itu memang kan saingannya dengan negara-negara Skandinavia lain seperti Denmark atau Norway, dan kita itu dipandang Norway sama Denmark sangat strict sekali, ikut aliran yang strict. Namun Swedia punya sendiri pemikiran tersendiri karena Swedia percaya bahwa society harus keep functioning karena kalau ekonomi ini sangat terjatuh banget, kita nggak akan bisa healthcare kita ke depannya nggak bisa menangani COVID yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pun kalau kita di strict measure, nanti setelah kita strict measure-nya ini kita ambil, tidak ada jaminan untuk tidak rebound. Itu menjadi suatu concern kita. Tapi tetap kita jarak itu tetap, terus work from home, stay at home, cuci tangan semua kita lakukan. Event di atas 50 dilarang semua. Namun kebebasan ini itu ada harganya. Maksudnya kalau memang dilihat, karena kita outcome-nya kan belum kelihatan. Memang kalau dihitung kematian per 1 juta orang memang Swedia itu agak sedikit lebih tinggi. Namun semuanya belum jelas. Tapi measure yang santuy ini kontekstual, benar banget kontekstual. Kenapa? Pertama, tingkat edukasi masyarakatnya tuh tinggi sekali, dan mereka tahu apa yang dilakukan, mereka tahu cara informasi yang benar itu di mana carinya, mereka akan tahu betapa bahayanya ini. Yang kedua adalah demografi masyarakat Swedia sendiri, yang mereka itu kan mayoritas separuh dari perumahan di Swedia itu hidup sendiri, cuma diisi 1 orang.
Jadi itu menurunkan resiko penularan dalam satu keluarga. Yang ketiga adalah kepercayaan masyarakat Swedia yang tinggi kepada pemerintahnya. Ini penting sekali saya underline di sini. Kenapa? Karena yang mengurusi, kita tuh namanya punya statsepidemiolog, presiden epidemiologinya Swedia. Jadi, dan itu adalah dalam suatu public health agency namanya. Kita punya Kementerian Kesehatan, kita punya public health agency. Public health agency ini sangat independen, namun tidak bisa memberikan peraturan, hanya rekomendasi. Kementerian Kesehatan ini yang memberikan peraturan. Public health agency ini independen sekali. Jadi negara kalau tidak ikut rekomendasinya public health agency ini akan dituduh oposisi bahwa negara mengintervensi dan lain-lain. Tapi memang benar-benar public health agency ini sangat independen. Segala sesuatu rekomendasinya itu scientific based. Kita belum tahu apakah measure yang kita ambil ini benar, tapi yang kita tahu adalah measure yang di Swedia berikan saat ini ada dasarnya dan proyeksi ke depannya. Para ahli juga masih pro kontra. Jadi measure yang di sini disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan keadaan di Swedia pada umumnya. Tidak bisa disamaratakan. Indonesia tidak boleh mencontoh. Iya, jadi intinya konteksnya nomor satu adalah penduduknya itu well educated, well informed gitu ya. Yes. Jadi tahu persis apa yang mesti dilakukan. Ya kalau suruh cuci tangan beneran, suruh jaga jarak beneran gitu kan. Suruh diam di rumah juga akan diam di rumah beneran gitu. Yang kedua apa yang kedua tadi ada 3. Kok malah hidup sendiri. Oh iya, jomblo. Jadi kebanyakan populasinya jomblo kan. Betul. Itu ada yang nyeletuk gitu di grup KJ. Saya kirain di grup Call Covid. Saya kirain guyonan, ternyata benar. Jadi memang populasinya memang banyak orang jomblo yang hidup sendiri. Jadi nggak disuruh pun memang udah social distancing ya. Aduh, terus ada meme-nya itu karena ada gini, saintis bilang kalau coronavirus karena interaksi manusia. Terus Swedish people gini, alhamdulillah. Memang nggak berinteraksi itu. Itu apakah Sweden atau Swede ya istilahnya? Swede itu memang beda dengan Scandinavian nations yang lain dalam kejombloan dan antisosialnya itu memang beda ya? Enggak sih, rata-rata orang Skandinavia suka memang begitu. Oh ya, oke. Terus yang ketiga adanya lembaga independen tadi ya. Jadi konteks yang ketiga adanya lembaga independen yang dipercaya lah oleh publik. Dan ada check balances sehingga dipercaya gitu. Kalau sekarang misalnya di Indonesia kan Indonesia terbukti secara survei salah satu yang terendah kan tingkat kepercayaan masyarakat atas government-nya dalam merespon COVID-19 ini. Ada COVID-19 Death Survey itu kan. COVID-19deathsurvey.org itu hasilnya menunjukkan seperti itu. Jadi kayaknya agak berat itu. Oke, sip Mas. Terima kasih Mas Abian. Mungkin Mas Afandi, dari Mas Afandi kita mau dengar juga nih. Seperti apa sih di Swedia ini? Kalau dari saya pribadi sih kurang lebih juga sama dengan Pak Dr. Abian nih ceritanya. Memang di sini kalau misalnya dari pembatasan dari sisi sosialnya sih dari Swedianya ini kayak bisa dilihat dari kampus, misalnya kampus sudah diliburkan juga. Terus juga dari bis juga udah mulai dibatasi dan beberapa jadi kayak kita masuknya dari tengah bukan dari depan sekarang. Waduh, kayaknya. Halo, ya? Ya, kedengeran Mas? Halo? Kedengeran. Bis masuknya dari tengah bukan lagi dari depan. Terus abis itu saya nggak ngerti itu maknanya apa sih, konsekuensinya apa gitu, jadi orang jadi lebih nggak ketemu atau gimana itu? Jadi biar dia melindungi supirnya. Jadi karena supirnya biar nggak jadi super spreader juga ya. Benar. Terus abis itu juga di sini kalau dari sisi saya kan memang kalau kuliah saya kan lebih dari sisi imun ya, dari sisi molekuler ibaratnya. Jadi untuk masalah kesehatan masyarakatnya di Swedia sendiri sih mungkin Mas Abian lebih ngerti dan bisa memaparkan. Cuman kalau misalnya dari sisi molekulernya juga memang sekarang ini
kan diduga dari beberapa banyak pihak kan, apakah memang si Swedia ini menetap kayak kepengen herd immunity. Pernah dengar nggak Mas Najib mungkin, Mas Ainun? Herd immunity. Jadi Iya, ibaratnya itu yang kontroversial itu. Itu yang kontroversial. Yang ibaratnya pengennya anak-anak yang muda-muda ini pengen dipaparkan terhadap virus ini. Jadi biar mereka membentuk antibodinya sendiri atau membentuk sistem pertahanan tubuhnya. Jadi orang-orang yang lebih tua bisa lebih terlindungi. Itu apa benar niatnya begitu atau ini cuma dugaan-dugaan masyarakat aja ini? Ini masih dugaan-dugaan masyarakat. Ini ibaratnya kayak kitanya juga pun ibaratnya dari sisi akademisi juga pun ibaratnya kayak apakah memang tadi Public Health Agency-nya Swedia memang mengarahnya ke sana, juga mungkin Mas Abian bisa konfirmasi juga. Tapi maksudnya dari sisi kitanya juga sebagai akademisian di bidang molekuler, kalau saya dan dosen-dosen saya ngomong, ini mungkin apakah memang arah pemerintah Swedia mungkin arahnya ke sana? Enggak. Karena beberapa negara lain, misalnya kayak Israel, mereka udah terang-terangan ngomong, kita memang herd immunity atau UK. Tapi kalau misalnya Swedia, sampai sekarang mereka memang tidak, sampai saat ini sejauh saya dengar, mereka tidak gamblang apakah mereka memang pengen mengejar herd immunity atau enggak gitu. Cuman dari segi kebijakan mereka memang kok mengarah-ngarahnya ke sana gitu. Apalagi komunitasnya banyak jomblo itu ya, populasinya banyak jomblo. Jadi ya ibaratnya kalau terpapar terus harus istirahat di rumah sampai pulih itu bisa gitu. Kalau di Indonesia seperti itu kan ngeri juga ya, anak mudanya terpapar sakit di rumah ya di rumahnya juga bareng orang tua. Ya kan repot gitu. Atau yang kuliah mudik itu, yang kuliah di Jabodetabek terus lantas mudik. Kan kita masih nyampur gitu, antar generasi muda dan generasi tua. Kalau di Indonesia kulturnya itu masih nyampur. Iya. Agak ngeri sih. Kalau Indonesia sampai ke arah sana agak ngeri. Itu Kang Randy bikin tulisan yang memantik perdebatan di dunia persilatan itu ternyata ya memang supaya orang-orang nyadar bahwa yang meninggal bakalan banyak. Iya, itu dia. Mungkin pendekatan Swedia ini ada aspek herd immunity-nya, tapi tetap diikuti dengan pencegahan yang aktif. Namun kalau ngomong di depan publik herd immunity itu ada sesuatu hal yang secara etis dan secara moral itu masih kontroversial. Jadi walaupun ada pendekatan ke sana, itu secara implisit yang bisa menangkap itu orang-orang dari epidemiologi, orang itu tuh mereka tahu bahwa pendekatan Swedia ini ada sedikit ke arah herd immunity-nya. Itu sih. Nah, oke, mumpung kita bicarain itu, saya mau bicara angka. Ini barusan saya refresh Worldometer, ternyata udah updated untuk Swedia. Positifnya udah hampir 5.000, 4.947. Gambarnya 5.000 lah wes ini. Yang meninggal 239 ya, gampangannya 250 lah. Berarti kan ini sebetulnya dari sisi 250 per 5.000 aja udah lumayan 5%. Ya, 5% ya. Itu kan sebetulnya death rate yang sangat tinggi ya sebetulnya ya. Ini oke, pertama mungkin gini, to put the numbers into context. Swedia populasinya 10 juta kan ya? Berarti kondisi saat ini 2.500 kasus dengan populasi 10 juta itu setara dengan kalau Indonesia sudah berapa itu? 60.000 kasus ya, Pak. 2.500 kali 260. 2 kali 26. Iya, 65.000 kasus. Jadi setara dengan kalau Indonesia sudah 65.000 kasus dan yang meninggal sudah sorry. Saya kok salah ngitung. Setara dengan Indonesia sudah 130.000 kasus dan yang meninggal sudah sudah 6.500. Ibaratnya kan kalau di Indonesia angkanya segitu nih hari ini, itu kayaknya udah mengerikan sekali kan. Nah, ini sebetulnya jadi tanya juga buat saya gitu. Kok masih santai? Yang pertama, Swedia kok masih santai? Karena secara proporsi itu kan mengerikan itu sebenarnya. Indonesia ada 6.500 meninggal, kayaknya orang sudah nggak setenang sekarang kayaknya.
Iya, atau kalau saya bagi dengan konteks Singapura ya, berarti kan populasinya Swedia itu 2 kalinya Singapura. Berarti ini kan setara kalau di Singapura 2.500 positif dan 120 meninggal. Oh, itu kayaknya udah ngeri sekali itu. Di sini 3 meninggal aja udah mulai pembahasannya rame gitu. Nah itu gimana itu? Apakah nggak akan ada perubahan taktik ini dari Swedia ini? Angka kematiannya nggak kecil ini, 5% case fatality rate dan 5.000 dibagi 10 juta berarti kan 0,5 per 1.000. Itu udah tinggi juga itu. Ya. Gimana itu? Pertama, yang kita harus tahu adalah testing strateginya Swedia ini pada awalnya sampai hari ini masih untuk yang sivil dan tenaga kesehatan saja. Jadi sangat terbatas. Jadi COVID sebenarnya itu sangat banyak. Jadi case fatality rate jauh lebih kecil dari ini. Yang kedua adalah efek psikologis dari Eropa itu lebih mengacu ke Italia dan Spanyol. Jadi di Eropa belum ada negara yang se-oke Singapura dalam angka kematiannya itu. Jadi efek psikologisnya itu tidak sampai segitu. Jadi kayak kita masih nggak separah Italia gitu, jadi masih oke lah gitu. Yang ketiga orang juga mikir, kita di lockdown, kalau lockdown ikut pendekatan Italia dan Spanyol, matinya segitu. Terus kalau kita santuy, ya paling ya kita pun sampai saat ini tidak mengarah ke sana. Gitu-gitu juga gitu. Jadi hal-hal yang di sini terjadi masih masuk akal di konteks Eropa, sendiri sih. Oke. Berarti ini betul-betul kesimpulannya adalah ini adalah eksperimen massal sebetulnya ya. Jadi eksperimen Swedia, massal. Iya, Swedia mengambil eksperimen A, Italia dan Spanyol, Jerman dan seterusnya mengambil eksperimen B, gitu kan? Jadi Swedia mengambil jalan yang berbeda dan sesungguhnya kita nggak akan pernah tahu hasilnya sampai mungkin sebulan lagi kali ya. Mungkin sebulan lagi baru kelihatan. Karena kayaknya Italia pun lockdown 3 minggu lalu dan kurvanya baru mulai flatten itu 3 hari terakhir kan. 3 hari terakhir itu angka meninggalnya itu kayak udah mentok. Dari 800 jadi 900 terus 800 lagi gitu. Jadi kayak wah ini kayaknya udah mentok nih gitu. Mudah-mudahan flat gitu. Berarti itu menunjukkan kalau lockdown-nya Italia baru ngefek 3 minggu kemudian. Nah, apakah lantas kemudian di Swedia kesantaiannya Swedia itu baru kelihatan 3 minggu lagi juga bahwa nggak turun-turun nih gitu. Ya jangan sampai, tapi bukannya mendoakan jelek, tapi kayak apakah ini jadi kayak eksperimen massal seperti itu gitu. Mana policy yang benar itu ya, ngeri juga ya. Nyawa penduduk dijadikan eksperimen ini agak ngeri sih. Nah, kalau gitu kira-kira advice-nya teman-teman yang di Swedia ini buat Indonesia gimana ya? Apakah Indonesia boleh mempertimbangkan meniru Swedia ataukah gimana menurut Anda, atau harusnya jangan meniru gitu? Kalau Anda mau ngasih rekomendasi, langsung geleng-geleng. Silakan dielaborasi. Kalau saya pribadi sebagai orang awam, jadi saya kan sempat ini kan merhatiin angka perbandingan antara negara Nordik kan ya. Jadi kan Denmark kan sudah lockdown sejak tanggal 13 Maret 2020. Nah, pada tanggal 13 Maret Denmark tuh cuma 800 kasus. Sebaliknya Swedia malah berendah. Waktu itu Swedia tuh masih 770 kasus ketika tanggal 13 Maret. Nah, sekarang setelah 2 minggu setelah Denmark lockdown, sekarang Denmark hampir 3.000, sementara Swedia udah hampir 5.000. Jadi saya nggak tahu ya apakah ini efektif apa enggak, tapi kalau lihat angka Denmark, mereka ya dapat dikatakan pertumbuhan kasusnya lebih landai dibandingkan Swedia sejak mereka menerapkan lockdown. Jadi kalau kita bandingkan antara Denmark sama Swedia, sekarang Denmark itu dapat dikatakan di antara Denmark, Norway sama Swedia mereka paling rendah, hanya 2.900 sekian. Sementara Norway dan Swedia udah hampir 5.000. Ya saya nggak tahu sih apakah ini efektif apa enggak, tapi kalau ngelihat perbandingan antara sama negara Nordik di mana Denmark sudah measure ke lockdown ya nggak tahu, mungkin mereka cukup sukses, tapi saya nggak tahu, mungkin saya orang awam. Iya. Ini saya lagi ngecek angka-angkanya. Monggo lanjut Om Abian. Benar kalau
perbandingan itu memang Denmark dengan lockdown-nya lebih bagus memang. Tapi dalam kondisi seperti ini tidak ada jaminan setelah Denmark menyetop lockdown-nya tidak akan terjadi rebound yang lagi. Jadi pendekatannya Swedia ini nggak apa-apa santuy, tapi flatten the curve-nya stabil gitu loh. Stabil. Jadi mungkin itu yang dipikir stats epidemiologi. Terus untuk pertanyaan Mas Ainun tadi, apakah pendekatan seperti ini yang cocok untuk di Indonesia? Saya rasa sangat tidak cocok sekali untuk di Indonesia karena ya kita tahu sendiri demografi masyarakatnya sangat berbeda. Terus kita juga healthcare sistemnya juga tidak sekuat Swedia. Terus banyak orang yang kita terus habis gitu adalah kita nggak punya lembaga yang independen seperti Swedia. Jadi yang saya harapkan adalah yang pertama, evidence based policy itu harus negara itu harus adalah orang prof UI epidemiologi UGM UNER semuanya atau semuanya Unpad juga semuanya untuk dipertimbangkan dalam kebijakannya. Yang kedua, karantina wilayah itu harus bisa dikaji karena mumpung sekarang itu episentrumnya itu masih di kota-kota yang approachable, nggak di Kepulauan Aru atau di pulau apa gitu. Jadi untuk karantina wilayah itu penting kalau menurut saya. Terus yang ketiga adalah promosi kesehatan. Kan kebetulan saya fokusnya di promosi kesehatan. Promosi kesehatan itu harus dibahasakan dengan bahasa yang menarget orang-orang Indonesia di levelnya masing-masing. Jadi kalau kita udah lihat videonya Bintang Emon itu sangat kalau dari teori istilahnya awamnya dia bisa membahasakan itu ke masyarakat. Masyarakat merasa dekat. Dicipok Innova ya. Masuk Straits Times diterjemahkan ke bahasa Inggris nggak masuk, nggak ngena. Nggak ngerti mereka tuh social distancing apa itu nggak ngerti orang-orang itu. Yang kedua, yang penting adalah health promotion itu adalah gimana. Ancaman kesehatan ini harus dirasakan dekat oleh masyarakat. Yang kedua, masyarakat itu empowered, merasa bisa melakukan sesuatu. Jadi pendekatan dari Bintang Emon itu harus diperbanyak orang-orang yang seperti itu. Terus yang keempat adalah orang public health yang sangat percaya bahwa kiai adalah kunci dari public health promotion di Indonesia. Ini adalah hal yang unik di Indonesia. Dan saya harap mungkin di toa-toa masjid itu menjadi salah satu media promosi kesehatan kita di saat pandemi saat seperti ini. Gandenglah kiai. Sangat setuju. Sangat setuju. Apalagi kita justru melihat fenomena yang sebaliknya kan dalam beberapa minggu terakhir gitu kan. Yang arahnya seolah-olah para mubalik kita itu malah menantang virus itu gitu kan dengan mengatakan kita tidak takut pada virus, kita hanya takut pada Allah. Itu kalimat yang benar tapi ya ditilik dari ilmu kesehatan kan nggak benar gitu. Contohnya nggak benar karena membuat masyarakat jadi abai. Ya itu sih, saya sangat setuju kalau kiai harus menjadi ujung tombak itu ya. Mudah-mudahan kita bisa terus ngelobi lewat NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Siap, mantap. Terima kasih Dr. Abian. Ya. Mas Afandi mau menambahkan juga apakah ini sesuatu yang boleh ditiru di Indonesia, yang kesantuyan Swedia ini? Kalau dari saya sih, ya kurang lebih sama dari Mas Abian. Dan saya mau mungkin menyoroti dari sistem kesehatan dan dari sistem ibaratnya yang penopang ya, maksudnya ibaratnya kesehatan kan bukan cuma dilihat dari masalah apakah rumah sakit atau puskesmas dan lain-lain, tapi juga dari kebijakan misalnya ekonominya. Kalau misalnya contohnya nih di Swedia ini ibaratnya udah berapa hari setelah pandemi juga pun contohnya
harga-harga bahan makanan juga pun mereka nggak ikut naik, tetap stabil. Dibandingkan dengan di Indonesia, yang ibaratnya, kalau misalnya saya dengar dari teman-teman saya di Indonesia juga ibaratnya bahkan sudah melonjak jauh harganya dibandingkan dengan harga sebelum pandemi ini. Terus juga masalah support dari aspek lain seperti transportasi, terus habis dari keamanan ekonominya itu juga harus disupport baik oleh yang berwenang lah itu ibaratnya. Dan buat teman-teman saya juga ibaratnya teman-teman saya yang masih jaga di rumah sakit itu tuh benar-benar cukup sedih ya, maksudnya bahkan teman saya sendiri aja pun ibaratnya sudah kena gejala coronavirus di salah satu rumah sakit di Depok, dan dia baru udah demam, dia masih tetap diminta untuk jaga rumah sakit sampai H+3 setelah dia demam, dia baru dapat libur H+4 setelah dia demam. Dokter dan dia ini ya? Dokter ini teman saya sendiri, dia di Depok, dan dia memang beberapa kali menemukan kasus yang curiga coronavirus, tapi dia tidak bisa mengkonfirmasi karena tes coronavirus ini hanya ada di rumah sakit rujukan. Permasalahannya adalah kalau misalnya memang rujukan itu dia di Jakarta, oke lah. Jakarta ini memang secara mudah bisa ke rumah sakit. Namun kalau misalnya dari Depok kan mereka sistem rujukannya harusnya ke Bandung karena mereka masuk Provinsi Jawa Barat. Oh, oke. Jadi memang permasalahan otonomi, ibaratnya politik, sosial, dan ekonomi ini juga ibaratnya menjadi salah satu support juga. Ibaratnya jangan cuma disorot masalah kesehatannya aja gitu ibaratnya. Iya. Berarti kalau di secara totalitas dipertimbangkan semua faktor itu, pandangannya Mas Afandi gimana? Apakah misalnya karantina wilayah, kayak tadi Dr. Abian kan sudah menekankan bahwa karantina wilayah itu penting, ataukah Mas Afandi ada solusi lain? Karena jelas-jelas karantina wilayah ditolak oleh pemimpin tertinggi negara kita gitu saat ini, satu-satunya mungkin yang menolak gitu. Karena saya juga terkejut, bahkan misalnya beredar PDF rekomendasi dari kementeriannya Pak Luhut gitu kan, yang konon salah satu dari yang paling influensial di lingkarannya presiden gitu kan. Itu juga sudah mulai bicara karantina wilayah, karantina Pulau Jawa bahkan. Terus dari Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Barat juga pro dan mendukung adanya karantina wilayah, bahkan meminta. Kalau yang Jakarta kan sudah secara publik bilang kita meminta tapi ditolak oleh presiden. Terus menteri-menteri yang lain juga sudah mulai menyampaikan itu gitu. Mungkin beberapa pengecualian yang masih bersikukuh ya. Nah, ini gimana ya pandangannya Mas Afandi? Apakah ke arah sana atau ada alternatif lain ya? Mengingat pemimpin kita bilang tidak ada karantina wilayah. Saya setuju dengan Mas Abian. Perkuat karantina wilayah. Poinnya adalah pertama perkuat karantina wilayah. Selanjutnya kita berdayakan rumah sakit di tingkat kabupaten kalau bisa, jangan provinsi karena provinsi bebannya sudah besar. Contohnya kalau Jawa Barat dia cuma ada satu rumah sakit tipe A, rumah sakit Hasan Sadikin. Misalnya kalau Jawa Timur mungkin rumah sakit Sutomo rumah sakit yang di Surabaya aja nih UNER yang cuma jadi pengampu, sama mungkin dari Unbrau dari Malang. Tapi mungkin daerah-daerah yang sifatnya kabupaten bakal susah nanti untuk merujuk bahkan pasien yang ibaratnya memang curiga corona maupun positif corona. Jadi kalau menurut saya memang penguatan dari manajemen ini dalam artian pendeteksian, ruangan isolasi, terus juga penata laksanaan dokter-dokter yang memang capable atau memang bisa untuk menangani penyakit akibat misalnya dokter paru, spesialis penyakit dalam. Ini juga harus disediakan di masing-masing. At least kalau misalnya karantina wilayah ini kan ibaratnya nih per kabupaten gitu. Ibaratnya RSUD per kabupaten ini kalau bisa nih memang sudah siap gitu. Iya, nah itu yang perlu disiapkan di level kabupaten itu secara infrastruktur kayak ruangan isolasi gitu ya. Terus isolasi, perlengkapan APD. Misalnya APD dan sebagainya. Tenaga medisnya juga harus dilatih gitu ya. Iya. Terus tes ya, mungkin tes itu juga penting kan? Benar. Karena sekali. tadi problem yang temennya Mas Afandi hadapi di rumah sakit di Depok, dia 3 hari demam masih harus bertugas di rumah sakit. Dan dia ibaratnya setelah diliburkan juga, Mas. Tes, ya. Setelah diliburkan juga selama 10 hari, dia langsung masuk lagi karena temannya juga. Jadi kayak TikTok itu loh, Mas.
Jadi nggak ada lagi yang lain soalnya. Nggak ada lagi yang lain. Dia setelah 10 hari di karantina langsung maju lagi. Temannya yang sakit mundur lagi gitu. Jadi selama 14 hari ini orang-orang ganti-gantian aja gini masuk keluar dokternya ini. Sedangkan dokter IGD ini yang menjadi garda terdepan tenaga kesehatan kita, dia nggak dapat sama sekali akses. Saya tanya sama teman saya, kamu setelah 14 hari itu kamu dapat akses nggak untuk dites? Nggak dapat. Saya langsung tugas lagi. Pakainya apa? Pakai jas hujan dia. Foto sama saya. Itu dia. Terus ventilator. Nah, itu juga. Yang dari Unpad dan ITB itu aku lihat bagus sekali ya. Itu kayak ada bikin sendiri. Itu sangat low cost. Itu aku berasumsi itu low cost sekali, dan kalau bisa nggak usah banyak birokrasi untuk diperbanyak. Itu penting sekali dan itu low cost. Dan mungkin syukur-syukur kalau setelah pandemi ini kita patenkan itu, kita negara produksi itu. Karena kalau aku lihat Indonesia ini punya prospek untuk membuat teknologi untuk negara yang low and middle income countries. Kayak kereta api ke Filipina, pesawat ke Afrika, dan ini adalah potensi. Setuju. Wah, mantap ini. Siap. Nanti mungkin Dr. Abian dan Dr. Afandi kita ajak masuk grup WA-nya Kawal COVID sekalian ya. Jadi bisa memberikan perspektif juga di sana. Di grup WA yang sudah sangat ramai itu udah ada berbagai macam kalangan lintas profesi. Ada virolog, dokter, epidemiolog. Ada 3 orang staf sus milenial presiden. Ada 2 orang staf Gubernur Jawa Barat, terus ada beberapa dari TGUPP Gubernur Anies Jakarta, sama tim data dan tim teknisnya juga. Oh ya, dari Digital Jawa Barat juga ada. Surabaya malah belum kayaknya nih. Jawa Timur malah belum. Nanti mungkin Mas Abian mungkin bisa ngerespon. Tapi intinya itu lumayan hidup diskusi di sana, dan saya rasa perspektif dari Swedia ini akan membantu. Karena ini udah mulai digaungkan juga ini. Swedia aja nyantai gitu kan. Jangan deh, Mas. Kalau kita lihat angka kematiannya itu kan seolah-olah setara dengan kalau di Indonesia berapa tadi? 6.500 yang meninggal kan. Iya benar. Setara dengan 6.500 meninggal. Apakah kita siap gitu melihat angka 6.500 meninggal? Oke, terima kasih Mas. Ini pas kira-kira setengah jam. Satu lagi Mas Ainun. Oh ya, monggo Mas Abian. Datanya kalau bisa, nggak perlu namanya, kita perlu data itu, informasi-informasi dasar untuk basis intervensi kita. Berapa, kalau di Indonesia, berapa yang meninggal rata-rata, berapa umurnya, itu kita semua perlu tahu. Oh iya, betul, umur ya. Iya, ini kita juga udah kayak kaset rusak ini, kita teriak-teriak ke pemerintah soal transparansi data, information leadership. Terus kita udah banyak nyelepet dan nyolek mention Kemenkes di Twitter juga. Intinya nggak beres lah urusan transparansi data ini, sangat-sangat nggak beres ya. Dan kayaknya nggak tahu juga mesti gimana. Saya udah terus terang udah nggak tahu mesti ngomong apa lagi. Saya juga mau sharing sesuatu nih dari teman saya yang dari Depok juga. Saya baru ingat tentang masalah data. Bahkan teman saya ini pas lagi dia akhirnya masuk juga setelah 10 hari setelah sakit, dia menemukan bahkan di rumah sakitnya ada yang udah meninggal tapi masih dalam kasus PDP dan belum dicek dia. Jadinya nggak tahu apakah itu masuk hitungannya statistiknya ke itu atau enggak. Mungkin memang permasalahan deteksinya ini nih benar-benar harus di. Iya, problemnya memang testingnya enggak. Sekarang bottleneck-nya di Litbangkes itu kan. Iya, benar. Bahkan ada lab yang banyak dan ada rapid test pun nggak ngefek karena prosedurnya masih dipaksa harus ke Litbangkes semua gitu. Terus buat apa bikin presiden pidato keluar-keluar soal rapid test, soal 17 lab, dipercayakan lah kalau prosedurnya masih harus ke Litbangkes juga sebelum angkanya muncul, itu buat apa? Itu juga bohong. Jadi saya juga nggak tahu, tapi itu yang kita sampaikan hari ini tadi lewat salah satu staf sus. Mudah-mudahan besok bisa sampai ke presiden dan kita lihatlah apakah ada perubahan. Saya sih udah
udah agak males sih sejujurnya, karena saya ngelihat masukan-masukan yang masuk itu tidak begitu banyak yang betulan mengubah posisi atau mengubah keputusan pemerintah, itu kayak nggak ngefek sih. Jadi saya juga kurang paham lah. Oke. Transparansi data dan testing ya, testing harus diperluas dan dipercepat. Matur nuwun sangat Dokter Abian, nanti saya minta nomor WA-nya lewat Mas Danar juga bisa. Ya, Nanti saya forward Mas, nomornya Abian sama nomornya Avandi. Sip, matur nuwun sangat. Ya, makasih juga Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.